Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersukacita kita dapat berkumpul kembali baik yang di rumah maupun yang ada di auditorium. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengangkat satu pujian, Bapa Kau Setia.
selalu seperti Engkau Tuhan. Bapak, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, Kau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Ya, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan, kita mau bersuka cita, kita mau menaikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur. Kami mau bersorak
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal dalam menepati setiap janjinya. hambanya. Terkait kepada bidang hukum mungkin ya, merdeka tapi diartikan sebagai kemudian sudah lepas dari tuntutan yang ada. Lalu yang ketiga juga arti merdeka adalah tidak terikat atau tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Artinya ada kemandirian juga di dalam kemerdekaan itu. Tidak lagi bergantung kepada orang lain atau kepada pihak-pihak tertentu. Tetapi apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia pasal yang kelima ini tentang kemerdekaan Kristen ya? Karena Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop di situ adalah kemerdekaan Kristen. Kata yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam bahasa Yunaninya adalah eleutheria, yang sebenarnya bisa diartikan sebagai kebebasan sejati.
Tetapi yang dipahami di sini sebagai kebebasan sejati itu adalah bahwa hidup sebagaimana seharusnya dan bukan sesuka kita. Jadi kemerdekaan atau kebebasan yang dimaksudkan di dalam surat Galatia ini adalah bukan berarti merdeka yang sebebas-bebasnya. Merdeka yang semau saya, semau gue gitu ya. Sekarpe dewe gitu, orang Jawa bilang. Bukan yang seperti itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Tetapi kemerdekaan di mana kita hidup, bagaimana kita hidup seharusnya. Artinya di situ ada tanggung jawab. Artinya di situ ada sesuatu yang tetap harus kita lakukan di dalam kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kristus memang telah menebus kita dari dosa, dari kuasa dosa. Tetapi itu bukan berarti menjadi kesempatan untuk kita bisa melakukan apa saja dalam kehidupan kita yang bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan yang bertanggung jawab. Saudara-saudari yang terkasih ya, kita ingat beberapa waktu yang lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pernah menyampaikan satu program yang menarik tentang perguruan tinggi, yaitu Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar juga untuk selain perguruan tinggi ada sekolah-sekolah. Tetapi sebenarnya banyak orang yang kemudian keliru memahami apa yang dimaksud dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Waktu itu saya ingat sekali, ada seorang mahasiswa yang sampai membuat story WA, ketika itu kan diminta untuk mengikuti seminar gitu ya. Dan seminar itu kan biasanya di kampus memang diwajibkan. Tetapi kemudian mahasiswa ini menulis katanya Merdeka Belajar. Katanya kampus merdeka, tapi kok diwajibkan. Ini menurut saya yang tidak mahasiswanya tidak memahami apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar, kampus merdeka di situ. Merdeka Belajar bukan berarti kalau ada kegiatan kampus terus bebas untuk tidak ikut, bukan. Sama seperti yang Rasul Paulus katakan di sini, bahwa kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab, bukan kemerdekaan yang semaunya saja. Jadi hati-hati mengartikan kata merdeka. Merdeka itu bukan bebas berbuat apa saja, bebas melanggar aturan karena kita sudah dimerdekakan, karena kita sudah ditebus. Tidak. Justru Allah mengharapkan kita sekalian sebagai orang yang telah dimerdekakan untuk melakukan tugas-tugas tanggung jawab kita dengan baik. Sebagai orang yang merdeka. Mungkin lebih tepat dipahami bahwa ketika kita dipilih oleh Allah, kita diselamatkan oleh Allah, kita dimerdekakan oleh Allah. Itu artinya kita tidak lagi menjadi seperti seorang budak gitu ya. Seperti seorang yang hamba. Kalau hamba atau budak itu biasanya kalau disuruh baru dia melakukan. Misalnya, kamu bersihkan ini ya. Baru dia pergi bersihkan. Tapi kalau dia tidak disuruh, padahal di situ kotor, dia tidak melakukan. Itu mentalitas hamba, mentalitas budak. Tapi orang yang merdeka, dia akan tahu kalau di situ kotor, dia akan bersihkan. Itu orang yang merdeka. Orang yang bisa mandiri di dalam bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang ada di sekitarnya. Nah, kebijakan dari Kemendikbudristek ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswi ya, itu sebenarnya pemahamannya ini, untuk mengasah kemampuan sesuai dengan bakat dan minat dengan mereka terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan untuk karir masa depan mereka. Jadi yang dimaksud dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu adalah mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengasah kemampuannya dengan melakukan beberapa hal. Ada beberapa program sebenarnya di dalam Kampus Merdeka itu. Misalnya yang paling terkait dengan kita ya, misalnya melakukan penelitian atau riset. Jadi mahasiswa juga bisa meneliti bersama-sama dengan dosen ataupun secara mandiri untuk menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat dalam bidang keilmuannya, terutama bagi gereja dan masyarakat. Ini salah satu program yang ada. Atau juga melakukan proyek kemanusiaan. Ini ada di dalam program Kampus Merdeka. Seperti waktu STT Abdiel ketika pandemi itu awal-awal terjadi, kita melakukan proyek-proyek kemanusiaan, membuat face shield,
membuat hand sanitizer, dan beberapa program-program yang lain. Itu dihargai sebagai sebuah proses pendidikan, sebagai sebuah proses di dalam bagaimana kita belajar. Atau juga misalnya kegiatan wirausaha gitu ya. Saat ini memang keterampilan ini sangat diperlukan. Kalau kita lihat di masa pandemi ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Terutama mereka yang bekerja di pabrik atau perusahaan-perusahaan. Kalau mereka tidak punya keterampilan berwirausaha, entrepreneur, itu akan sulit untuk menjalani kehidupannya. Karena itulah mahasiswa juga akan diperlengkapi dengan keterampilan ini. Supaya ketika nanti kalian ada di tempat-tempat pelayanan, di gereja, di masyarakat, di sekolah seperti itu, tidak lagi bergantung kepada apa yang didapat dari instansi tersebut. Tetapi juga bisa berwirausaha. Tadi ya kita ingat arti kata merdeka juga itu berdiri sendiri. Artinya tidak hanya mengharapkan dari satu pihak tertentu. Sehingga bisa mengembangkan diri, bisa mengembangkan komunitas dengan lebih baik lagi. Dan juga ada program yang namanya membangun desa atau disebut dengan kuliah kerja nyata tematik, KKN tematik. Ini program-program dari kampus Merdeka. Jadi jangan sampai salah menafsirkan bahwa merdeka belajar itu berarti ya saya bebas, sebebas-bebasnya. Tetap ada ketentuan, tetap ada hal-hal yang diatur untuk bisa belajar dengan baik. Jadi merdeka belajar itu bukan ya semau saya saja. Saya mau kuliah atau tidak kuliah itu saya merdeka, bukan begitu. Tapi justru kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mempertanggungjawabkan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Nah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia ini. Yang pertama adalah bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah dan juga sekaligus sebagai pilihan. Kalau kita membaca di ayat yang pertama dari Galatia pasal 5, firman Tuhan mengatakan di sana, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan di ayat yang ke-13 tadi dilanjutkan dengan bahwa kalau kamu telah dipanggil untuk merdeka, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Artinya kemerdekaan itu anugerah dan juga pilihan. Pilihan untuk bagaimana kita mau melakukan kemerdekaan itu, mau menghidupi kemerdekaan itu di dalam kehidupan kita. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua adalah bahwa kemerdekaan itu dipakai untuk melakukan apa yang Tuhan harapkan, yaitu melakukan kebaikan. Bukan kehendak kita sendiri. Pada tahun 2007 yang lalu muncul sebuah ajaran, sudah pernah saya sampaikan juga di chapel ini, yang membuat banyak orang tertarik kepada ajaran ini karena mereka mengajarkan suatu teologi yang mengatakan bahwa karena kasih karunia Allah itu berlimpah-limpah, maka kita telah diampuni dosanya. Itu benar. Yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Sehingga mereka bebas berbuat sesukanya. Ini ajaran yang menyimpang. Hyper grace. Dipopulerkan atau disampaikan oleh seorang pendeta bernama Joseph Prince, seorang gembala senior di New Creation Church Singapura. Ajarannya menarik banyak orang. Dan mereka tidak lagi pernah mengkhotbahkan tentang pertobatan, tentang dosa. Sehingga orang tidak lagi merasa bahwa dia perlu mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Ini ajaran yang menyimpang tentang tadi. Menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan berikan. Kasih karunia Allah itu memang berlimpah, tetapi bukan maksudnya seperti itu. Bahwa kalau kita menerima kasih karunia, kita menerima kemerdekaan dari Allah, terus kita bebas melakukan apa saja. Bahkan hidup di dalam dosa. Karena itulah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita perlu mengingat apa yang Tuhan sampaikan. Sebagaimana juga Rasul Paulus katakan di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan yang kedua mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak.
Bukankah kita telah mati bagi dosa kita, Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa kalau kita telah ditebus oleh Allah, kita telah mendapatkan kasih karunia, apakah kita masih mau hidup di dalam dosa? Masih mau bertekun di dalam dosa supaya kasih karunia itu semakin bertambah? Tidak. Tetapi yang ada adalah harusnya kita melakukan kehendak Tuhan. Mempertanggungjawabkan kasih karunia itu. Mempertanggungjawabkan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara yang terkasih, hidup sebagai orang merdeka adalah mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Allah berikan. Oleh karena itu sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, apa yang perlu kalian lakukan? Belajarlah dengan baik dan serius. Sebagai bentuk kalian mempertanggungjawabkan kemerdekaan. Mempertanggungjawabkan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bukan dengan bermain-main. Apalagi yang biasanya dapat beasiswa. Kadang-kadang tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diberikan. Nilai-nilainya jelek. Padahal diberi beasiswa oleh gereja, oleh donatur-donatur. Dan ingat, kalau dari gereja itu kan adalah uang-uang dari jemaat. Dan tidak semua jemaat itu yang memberikan persembahan adalah dari orang-orang yang punya uang atau yang mampu. Ada yang ibu-ibu tua, janda memberikan persembahan kepada gereja supaya juga dipakai untuk membiasiswai mahasiswa. Kalian harus mengingat itu. Jadi pertanggungjawabkanlah apa yang kalian lakukan di tempat ini. Bagaimana kalian belajar dengan serius, dengan baik. Sebagai dosen, mengajarlah dengan bertanggung jawab. Mempersiapkan bahan kuliah dengan baik. Dan bukan asal mengajar juga, karena saya juga sering mendapat laporan bahwa ada dosen yang seperti ini dan seperti itu. Jadi bukan hanya mahasiswa ya, tetapi juga sebagai dosen kami, saya dan ibu bapak dosen yang lain juga perlu untuk mempertanggungjawabkan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam tugas tanggung jawab kita di dunia pendidikan ini. Melakukan tridharma pendidikan, tridharma perguruan tinggi dengan baik. Sehingga kita pun bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai tenaga kependidikan dan karyawan, bekerjalah dengan sepenuh hati dan penuh dedikasi. Karena itulah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan terhadap kemerdekaan yang Tuhan beri. Karena itu marilah saudara-saudari sekalian, kita bersama-sama terus menghayati apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Menghargai kemerdekaan yang Tuhan beri ini dengan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena kemerdekaan itu sekali lagi, kemerdekaan Kristen itu adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan yang menuntut suatu hal yang harus kita lakukan, bukan merdeka sebebas-bebasnya. Marilah kita sekalian belajar untuk menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Dan kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami baca dan renungkan pagi hari ini. Tentang bagaimana kami hidup sebagai orang yang merdeka. Engkau bukan memanggil kami untuk merdeka dengan melakukan segala sesuatu semau kami, sebebas-bebasnya, bukan. Tetapi Engkau memanggil kami untuk melakukan, mempertanggungjawabkan kemerdekaan itu dengan melakukan apa yang Engkau kehendaki, melakukan kebaikan, bertanggung jawab terhadap tugas dan setiap hal yang kami kerjakan, baik kami sebagai mahasiswa, baik kami sebagai dosen, baik kami sebagai tenaga kependidikan dan karyawan. Karena itu biarlah kami Engkau tolong ya Tuhan. Sebagai Civitas Akademika STT Abdiel, untuk kami terus belajar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk mewujudkan kemerdekaan yang Engkau berikan itu menjadi nyata di dalam praktek hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya,
Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar boleh memberkati kita semua pada pagi hari ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang online lewat Zoom. Pada pagi hari ini adalah ibadah yang pertama bagi seluruh mahasiswa baru, baik dari program sarjana maupun dari program magister. Jadi mungkin yang di Zoom maupun yang di tempat ini, ya, mungkin boleh dilihat, boleh berdiri nanti ya, per prodi dulu ya, untuk S1 magister dulu. Maaf, S1 dulu, ya, S1 dulu. Oke, silahkan berdiri dulu yang dari prodi teologi yang di tempat ini. Kalau yang di Zoom nggak ada ya, karena hanya 2. Beri tepuk tangan. Iya, iya. Oke, silahkan duduk. Yang kedua dari prodi PAK, silahkan berdiri. Yang di tempat ini maupun yang di rumah, mungkin ada yang di rumah. Iya. Terima kasih, selamat datang. Silakan duduk. Yang ketiga adalah prodi musik gereja. Silakan berdiri yang dari musik gereja. Iya, berikan tepuk tangan. Yang di rumah ada mungkin, oh itu ada yang di rumah juga, masih di rumah. Silakan duduk. Yang terakhir dari prodi magister ya, magister yang misiologi. Silakan misiologi yang di tempat ini maupun yang di rumah, silakan berdiri. Ya, ini ada di tempat kita, selamat datang. Ya, dari magister musik gereja, silakan berdiri di tempat ini. Dan yang di rumah, silakan lambaikan tangan yang ada di rumah. Iya, terima kasih. Kami menyambut untuk kehadiran dari Bapak Ibu teman-teman dari S1 maupun S2 untuk siap dibentuk di STT Abdiel. Dari Permasa dan mahasiswa yang tinggal di asrama akan menyambut mahasiswa baru S1 maupun S2 dengan satu lagu. Silahkan. Saya berharap kita semuanya bisa sama-sama ya dibentuk di tempat ini dan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Oh, 1 orang, oke. Ya. Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, kerja Tuhan selalu manis. Sekali lagi. Manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis, 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 ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, panggil Tuhan selalu manis,
saudara, ikut Tuhan selalu manis, manis, manis. Ikut Tuhan Yesus Selalu manis, manis, manis. ikut Tuhan Yesus selalu manis. Selamat datang dan selamat bergabung mahasiswa baru 2021-2022 di kampus tercinta STT Abdiel. Mari bersama-sama siap dibentuk untuk melayani. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Sekali lagi selamat bergabung dengan STT Abdiel bagi mahasiswa baru baik program sarjana maupun program magister. Silahkan Priscilla untuk langsung. Bersyukur kepada Engkau ya Allah. Kami boleh bersama-sama menghayati kemerdekaan yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Dan untuk kami bertanggung jawab terhadap kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan itu dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh kami Sivitas Akademika STT Abdiel, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan juga karyawan yang ada. Tuhan menolong setiap kami di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, dalam proses belajar mengajar, bahkan juga dalam segala hal yang kami kerjakan di STT Abdiel ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai sehingga semuanya boleh kami lakukan untuk kemuliaan dan hormat bagi Engkau ya. Kami juga berdoa untuk setiap program-program dari STT Abdiel, untuk acara ospek yang masih berlangsung pada hari ini. Tuhan tolong agar setiap sesi yang ada boleh bermanfaat bagi para mahasiswa baru, dan kami boleh bersama-sama juga berproses di tempat ini. Juga menyerahkan segala program kami ke depan. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai sehingga apa yang kami lakukan ini sungguh-sungguh menjadi dan menjadi contoh nama Tuhan permuliakan. Berdoa bagi bangsa sisi pandemi yang ada, Bapak Presiden seluruh yang ada, yang tepat dan ada kemerdekaan. Karena itu kami sendiri untuk keamanan yang karena tim pribadi mereka tapi agama tentu. Kiranya Tuhan benar-benar mencurahkan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menghadap pada Tuhan. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Silakan.